Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat apa? Ketemu lagi dengan saya Ahmad Ansori di Alpha Channel. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang vektor. Nah, materi vektor ini adalah materi kelas 10 SMA, tentunya di bab pertama ya. Jadi buat adik-adik semua yang sekarang lagi daring, silahkan adik-adik tonton videonya sampai habis. Mudah-mudahan nanti video vektor ini bisa membantu adik-adik memahami tentang materi fisika vektor, gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada tentang resultan vektor, selisih vektor, perkalian vektor, dan penguraian vektor. Video ini nanti akan kita bagi menjadi dua part. Untuk di part pertama ini nanti kita akan bahas tentang resultan vektor dan selisih vektor. Kemudian nanti di part keduanya kita akan bahas tentang perkalian vektor dan penguraian vektor. Oke adik-adik semua, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk di like dan subscribe, diaktifkan juga tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat update tentang video-video terbaru yang kita update di Alpha Channel. Oke, kita langsung masuk ke materi. Baik adik-adik, untuk memahami materi vektor, kita lihat dulu apa sih pengertian dari besaran vektor. Kita kenal ada dua besaran, ya, ada besaran vektor dan besaran skalar. Nah, besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Sebagai contoh, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lainnya itu adalah besaran-besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Sedangkan besaran skalar ini adalah besaran yang memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Contohnya itu adalah massa, waktu, kelajuan energi, dan lain-lain. Nah, di dalam fisika, untuk menggambarkan vektor, vektor digambarkan dengan sebuah anak panah, di mana ada titik tangkap dan titik ujungnya. Nah, titik A di sini disebut dengan titik tangkap, sedangkan titik B ini adalah titik ujung. Nah, titik ujung ini menunjukkan arah dari sebuah vektor. Nah, arah dari vektor ini bisa dituliskan dengan lambang AB, kemudian ada tanda panah di sini. Ini menunjukkan bahwa vektor itu bergerak dari titik A ke titik B. Kalau misalnya tanda panahnya kita balik seperti misalnya dari A ke B gitu ya. Dari A ke B sebagai contoh, misalnya kita buat tanda panahnya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini B, ini A. Maka arah dari vektor itu kita bisa tuliskan B A, kemudian tanda panah seperti ini. Ini menunjukkan bahwa vektor itu bergerak dari titik B ke titik A. Paham ya? Kemudian bagaimana dengan cara menjumlahkan atau cara membuat resultan dari vektor? Untuk menentukan resultan dari vektor ada 4 cara. Yang pertama dengan metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon, dan metode analisis. Oke, kita akan bahas satu persatu bagaimana cara atau menuliskan resultan dari vektor. Yang pertama adalah metode segitiga. Nah, untuk menggambarkan resultan dari metode segitiga, kita anggap ini misalnya ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Kemudian untuk menggambarkan resultannya, kita gambarkan vektor A terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita gambarkan vektor B, di mana posisi dari pangkal vektor B itu kita letakkan di ujung vektor A. Nah, seperti ini. Kemudian resultannya adalah kita tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B seperti ini. Maka inilah yang disebut dengan resultan. Kita lambangkan dengan huruf C, di mana C itu sama dengan A ditambah B. Ya, jadi sederhana. Yang kedua adalah metode jajar genjang. Nah, caranya adalah pertama kita gambar dua buah vektor di mana pangkal dari dua buah vektor itu berhimpit seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita buat garis yang sejajar dengan vektor yang pertama seperti ini, di mana pangkal dari garis yang kita buat itu kita letakkan di ujung vektor B. Kemudian yang langkah kedua kita buat juga garis yang sejajar dengan vektor B, di mana pangkal garis sejajar tadi kita letakkan di ujung vektor A seperti ini. Dan kemudian kita tarik garis antara pangkal vektor A dan B ke ujung vektor garis tadi. Besar dari vektornya itu bisa kita
langsung jumlahkan ya. Vektor C yang garis merah ini itu sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, yang selanjutnya itu adalah metode poligon. Nah, metode poligon ini sebenarnya metode yang sama dengan metode segitiga, gitu ya. Caranya sama dengan segitiga. Nah, bedanya kalau resultan dengan metode poligon ini di mana vektornya lebih dari 2. Kalau segitiga kan paling vektornya cuma 2. Kalau lebih dari 2 dia disebut metode poligon. Sebagai contoh misalnya ada sebuah vektor A, kita gambarkan vektor A ya, kemudian vektor berikutnya itu titik pangkalnya kita letakkan di ujung dari vektor yang pertama. Kemudian ada vektor yang berikutnya, vektor yang ketiga, kita letakkan pangkal dari vektor yang ketiga di ujung vektor yang kedua. Seperti ini. Kemudian kita tarik garis dari pangkal vektor yang pertama sampai ke ujung vektor yang ketiga. Jika kita sebut misalnya vektor yang pertama adalah vektor A, vektor yang kedua B, C, maka vektor yang keempat atau vektor D ini besarnya sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B dan ditambah vektor C. Paham ya adik-adik? Sebenarnya metode segitiga sama metode poligon itu sama. Kalau segitiga itu biasanya penjumlahan atau resultan vektor dari hanya dua vektor, tapi kalau poligon itu lebih dari 2 vektor. Baik, nah yang keempat itu adalah dengan menggunakan metode analisis. Ada dua ya, pertama adalah resultan vektor, yang kedua nanti kita bahas selisih vektor. Untuk memahami tentang resultan vektor, kita perhatikan gambar dari vektor berikut. Ini misalnya ada vektor A dan B, maka resultannya adalah vektor yang di bagian tengah. Nah, ini kita beri lambang R ya, ini maksudnya resultan. Nah, besar dari resultannya antara vektor gaya 1 dan vektor gaya 2 ini menggunakan rumus R sama dengan akar dari vektor gaya 1 kuadrat ditambah vektor gaya 2 kuadrat ditambah 2 kali vektor 1 dikali vektor gaya 2 dikali dengan cos theta. Cos theta ini adalah sudut yang mengapit antara vektor gaya 1 dan vektor gaya 2 di sini ya. Nah, ini. Nah, atau bisa juga diselesaikan kalau kita menentukan arahnya, kita menggunakan rumus perbandingan sudut. Ya, perbandingan sudut S seperti ini. Oke, biar adik-adik tambah paham, kita lihat contoh soalnya. Diketahui dua buah vektor masing-masing besarnya 8 Newton dan 6 Newton. Tentukanlah nilai resultan kedua vektor tersebut jika titik pangkal berimpit dan membentuk sudut 60 derajat. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya adik-adik, kita gambarkan misalnya seperti ini. Ini vektor yang 8 Newton, kemudian ini vektor yang 6 Newton gitu ya. Nah, sudut yang berimpit katanya 60 derajat. Ya, untuk menentukan berapa resultannya, ini kan resultannya, maka resultannya kita menggunakan rumus F1 ya, pakai rumus ini. Kita langsung tuliskan misalnya F1-nya itu adalah 8 ya, berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 8 dikali dengan 6 dikali dengan cos 60 ya. Oke. Yuk. 8 kuadrat 64 ditambah 36 ya, ditambah 2 ya, 2 kali 8 kali 6 48. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah. Jadi 64 ditambah 36 ditambah ini bisa dicoret ya, 48. Jadi hasilnya adalah 148 Newton ya, akar dari 148 Newton. Ya, paham ya adik-adik? Oke, biar tambah paham kita bahas contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Dua buah vektor memiliki titik tangkap yang sama dan saling berimpit dengan sudut 120. Besar masing-masing vektor tersebut adalah 8 dan 10 Newton. Ya, besar resultan kedua vektor tersebut adalah berapa? Baik, kalau misalnya kita tuliskan, misalnya ini ada vektor, ini vektor yang 10 Newton misalnya gitu ya. Dia membentuk sudut 120, berarti kan kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, ini 8 Newton.
Ini sudut yang dibentuknya adalah 120. Berarti nanti resultannya seperti ini. Ini resultannya. Ya, sama seperti soal sebelumnya, untuk menentukan resultan itu kan kita menggunakan rumus akar dari misalnya F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali dengan cos, kita anggap misalnya cos theta misalnya ya. Baik, kita masukkan F1 kita anggap saja misalnya ini adalah F1-nya. Ini kita anggap adalah F2 ya. Kemudian berarti kan 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 2 kali 10 dikali 8 dikali dengan cos 120 ya. Baik. Oke, 10 kuadrat sama dengan 100 ditambah 64 ditambah ya 2 kali 10 kali 8 berarti 80. Nah, cos 120 berapa? Oh, cos 120 itu min setengah. Ya, jadi ini kalau misalnya ini kita tulis sini kan hasilnya jadi seperti ini ya. 100 ditambah 64 min, karena kan plus 2 dikali min setengah itu sama dengan 80. Maka hasilnya adalah iya betul 84 Newton. Berarti jawabannya adalah yang B. Bagaimana adik-adik? Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya contoh soal. Nah, ini diketahui. Jika diketahui masing-masing vektor besar yang sama, yaitu nilainya adalah, berarti maksudnya ini adalah vektor yang pertama ini nilainya 4 Newton, yang ini juga 4 Newton. Ya, maka tentukanlah besar resultan. Oke, kita tentukan dulu sudut apit antara vektor yang satu dengan vektor yang kedua. Ini kan karena dia siku-siku, berarti kan ini 90 derajat ya adik-adik. Berarti totalnya ini adalah 120 derajat. Nah, nanti adik-adik ingat, jika ada dua vektor, F1 sama dengan F2, itu sama dengan F ya. Misalnya gitu, pokoknya intinya ada dua vektor yang sama. Jika kedua vektor yang sama tersebut membentuk sudut 120, maka resultannya sama dengan besarnya vektor itu sendiri. Oke, jika sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, ya, maka resultannya itu sama dengan besar vektornya dikali dengan akar 2. Nah, jika sudut yang terbentuk itu misalnya adalah 60 derajat, maka resultannya itu sama dengan vektor dikali dengan akar 3. Nah, ini yang harus adik-adik ingat. Ya, ini untuk memudahkan kita dalam menghitung. Baik, nah di sini kan ada dua vektor yang sama, ya 4 dan 4. Nah, berarti kita anggap misalnya vektor 1 sama dengan vektor 2 sama dengan 4 nilainya ya. Nah, kemudian dia membentuk sudut berapa? Oh, sudutnya yang terbentuk antara vektor 1 dan vektor 2 tadi adalah 120. Berarti dia memenuhi yang pertama, sudut 120, maka resultannya sama dengan F, atau resultannya sama dengan nilainya sendiri, yaitu 4 Newton. Maka jawaban kita langsung ke B. Yang selanjutnya adalah selisih vektor. Oke, misalnya saya gambarkan vektor seperti ini. Nah, ini saya sebut vektor 1. Yang ke bawah ini nilainya adalah negatif vektor 1. Kemudian kita tarik garis sini, vektor yang kedua gitu ya. Vektor 2. Nah, ini membentuk misalnya sudut theta. Maka selisih vektornya itu nilai vektor resultannya ada di bawah ya, yang berhubungan dengan negatif. Nah, sama seperti resultan, itu nanti resultan selisih vektornya ini dirumuskan dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, kemudian dikurang ya, karena dia selisih 2 kali F1 kali F2 dikali dengan cos theta. Ya, sebenarnya rumusnya mirip ya, bedanya hanya ada di sini, selisih. Jadi selisih itu negatif ya, negatif angkanya. Baik, kita lihat contoh soal. Dua vektor A dan B besarnya 3 dan 4 Newton. Jika sudut kedua vektor adalah 60 derajat, tentukanlah selisih kedua vektor. Nah, di sini disebutkan yang diminta adalah selisihnya ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan itu seperti ini. Nah, gini ya. Ini 3 misalnya. Ini 4. Nah, ini kita buat
negatif 3 di sini. Ini sudutnya 60. Jadi maka resultannya di sini. Oke, kalau kita tuliskan rumusnya, resultannya sama dengan akar dari, oke, kita masukkan angkanya ya, F1 kita anggap saja misalnya 3. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang ya, 2 dikali 3 dikali 4 dikali dengan cos 60 derajat. Oke, yuk kita tuliskan lagi. 3 kuadrat 9 ditambah 16 dikurang gitu ya. 2 kali 3 kali 4 itu 24 dikali dengan cos. Cos dari 60 berapa? Iya, setengah. Ya, berarti kan 9 tambah 16 kan sama dengan 25 ya, dikurang 24 kali setengah kan sama dengan 12. Berarti hasilnya adalah akar dari 13 ya Newton. Oke, berarti jawabannya yang A. Baik adik-adik, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ke materi vektor yang kedua tentang perkalian vektor dan penguraian vektor. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crack it.